Bab 396. Satu lawan banyak orang. Suara keras itu berhasil menarik banyak pasang mata. Dan cahaya yang memancar dari tubuh Eric Kin bahkan lebih menakutkan. Rusman Song mundur 2 langkah tanpa sadar dan dengan dingin berkata, "Semuanya ayo bekerja sama untuk membunuh Eric Kin ini." Begitu dia selesai berbicara, seketika 40 atau 50 orang keluar dari kerumunan. 40 atau 50 orang ini semuanya adalah orang-orang penting di kota G dan semuanya berada di tingkatan lebih tinggi dari Superior Master. Master Pavilion King Yun mencibir, "Eric Kin, akhir dari kejadian hari ini sudah dapat terlihat dengan pasti. Aku tidak pernah menyangka kamu akan datang, jadi izinkan aku memberi pelajaran terlebih dahulu." Setelah selesai berbicara, dia melemparkan kipas lipat di tangannya ke Eric Kin. Kipas lipat ini terlihat biasa saja, tapi nyatanya itu senjata ajaib. Karena ada kekuatan dalam sang Master Pavilion King Yun dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Duar. Eric Kin melayangkan pukulan dan langsung menghancurkan kipas lipat itu. Setelah itu, dia melangkah keluar 1 langkah dan tamparan emas itu seperti kipas besar, yang langsung mengenai kepala Master Pavilion King Yun. Master Pavilion King Yun langsung meninggal di tempat. Bahkan sebelum dia sempat mengeluarkan jurusnya, dia sudah mati terlebih dahulu karena sebuah tamparan. Hati semua orang mencelos. Mereka sudah lama mendengar tentang kemampuan Eric Kin, tetapi mereka hanya sebatas mendengarnya saja. Setelah melihat kemampuan Eric Kin pada hari ini, mereka baru menyadari bahwa kekuatannya lebih menakutkan dibanding yang mereka dengar. Semuanya, meski Eric Kin juga seorang Superior Master, akan tetapi kekuatannya jauh dari apa yang kita bayangkan. Ayo kita bekerja sama dan tundukkan dia dalam waktu singkat, kata Rusman Song dengan dingin. Eric Kin tertawa dan berkata, "Dasar kalian generasi tikus. Bukannya kalian semua mengatakan bahwa kalian adalah orang yang hebat? Akan tetapi sekarang kalian yang berjumlah banyak orang menindas orang yang jumlahnya lebih sedikit. Apakah kalian tidak takut ditertawakan oleh orang lain? Eric Kin, dunia ini hanya akan mengingat siapa pemenangnya." Rusman Song berkata dengan dingin, "Semuanya, ayo maju bersama-sama." Semua orang mengangguk dan dalam sekejap, awan gelap menutupi langit. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pemandangan ini dan banyak jurus yang tidak terhitung jumlahnya datang ke arah Eric Kin. Pergerakan sebesar ini hampir saja meruntuhkan semua yang ada di sekitarnya. Bahkan petarung yang berada di level rendah saja terkejut hingga muntah darah. Peristiwa besar seperti ini sangat jarang ditemukan. Dihadapkan dengan serangan dari kerumunan ini, Eric Kin memegang cahaya keemasan di tangannya dan bertarung seperti dewa perang. Dia meraung terus-menerus, darahnya melonjak dan tinju emasnya menari dengan liar di udara. Tapi bila 40 lebih Superior Master menyerang bersama-sama, meskipun orang itu adalah Eric Kin sendiri, dia juga tidak bisa menahannya. Tubuhnya ditutupi oleh metode yang tak terhitung jumlahnya, tanda putih muncul di tubuhnya dan kemudian satu demi satu timbul lubang darah. Namun meski begitu, Eric Kin masih tidak berniat untuk mundur. Semangat juangnya yang tak terkalahkan itu membuat semua orang takut. Duar. Sebuah tinju dikeluarkan dan langsung menghancurkan kepala seseorang dan tubuhnya hancur menjadi lumpur dalam sekejap. Semua orang berseru, Eric Kin melawan lebih dari 40 Superior Master dengan sendirian. Hal semacam ini sulit ditemukan. Pemimpin Rusman Song, kami mungkin akan mengalami luka yang sangat parah bila pertarungan ini terus dilanjutkan, kata seseorang dengan suara yang dalam. Iya, kami bukan satu-satunya orang di dunia ini. Jika ada yang mengambil kesempatan untuk membuat masalah, perguruan kami mungkin akan mengalami penurunan. Pemimpin Rusman Song, bukankah kamu baru saja mendapatkan cermin perunggu? Bunuh dia dengan cermin perunggu, saran seseorang. Ekspresi Rusman Song berubah. Cermin perunggu memiliki kekuatan seorang Grand Superior Master yang memang bisa membunuh Eric Kin dengan mudah. Tapi cermin perunggu itu dia dapatkan setelah menghabiskan uang sebesar 16 triliun rupiah. Bukankah sayang bila digunakan pada situasi seperti ini? Selain itu, jika dia memang ingin menggunakan cermin perunggu, untuk apa dia meminta bantuan dari orang-orang?
Jika seperti itu bukannya dia lebih baik memonopoli semuanya dengan sendiri. Pemimpin Rusman Song, jangan buang waktu lagi, anak ini semakin bertarung semakin berani. Dia tidak tahu apa itu rasa takut. Meskipun kita bisa membunuhnya, tetapi kita harus membayar dengan harga yang sangat mahal, kata seseorang dengan suara yang rendah. Rusman Song mengertakkan gigi dan dia menyapu ke arah semua orang, boleh, akan tapi aku meminta kalian semua untuk bertanggung jawab atas uang untuk cermin perunggu ini. Setelah itu, Rusman Song mengeluarkan cermin perunggu ini dari sakunya. Saat cermin perunggu ini muncul, sebuah aura yang aneh langsung mengenai wajahnya. Bahkan Eric Kin yang berada tidak jauh, dapat merasakan sedikit bahaya. Dia sedikit mengernyit, lalu menarik napas dalam-dalam dan seluruh darahnya naik ke tingkat paling ekstrim. Satu pukulan dari Grand Superior Master sudah cukup untuk menghapus seorang Superior Master dengan mudah. Aku tidak tahu apakah tubuh fisik aku bisa menahannya atau tidak. Eric Kin mengepalkan tinjunya, cahaya di tubuhnya sangat menyilaukan. Rusman Song berkata dengan dingin, Eric Kin, kamu memang dapat disebut sebagai seorang jenius, tetapi sayangnya kebanyakan orang jenius itu berumur pendek. Setelah berbicara, dia meneteskan darah di atas cermin perunggu. Dalam sekejap, aura membunuh yang mengerikan terpancar darinya. Dengan munculnya aura membunuh ini, rasa waspada di hati Eric Kin mengalami peningkatan. Dia berteriak, ayo. Rusman Song mencibir terus-menerus dan dia menjentikkan jarinya ke depan. Tiba-tiba sebuah cahaya keluar dari cermin perunggu. Cahaya ini hampir saja langsung menerkam Eric Kin. Aura yang menakutkan langsung menghantam tanah di bawah kaki Eric Kin. Asap dan debu ada di mana-mana, aura membunuh tersebar di mana-mana. Semua orang menatap ke arah tempat yang sudah hancur itu. Akhirnya selesai juga. Songda berkata dengan ringan, sayang sekali cermin perungguku ini. Pemimpin Rusman Song tidak perlu bersedih karena kamu sudah membantu satu dunia ini untuk membunuh seorang iblis. Orang yang ada di sampingnya berbicara sambil tersenyum. Rusman Song menganggukkan kepalanya dan hatinya merasa senang. Meskipun dia sudah menghabiskan 16 triliun rupiah, akan tetapi dia tidak merasa sia-sia, karena setidaknya dia dapat membuat hadiah dari keluarga Su. Pada saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Louis Su untuk naik jabatan. Krek. Lalu pada saat ini timbul suara dari reruntuhan itu. Semua orang merasa terkejut dan merasakan perasaan yang tidak enak. Suara apa itu? Ada yang bertanya. Rusman Song mengerutkan keningnya dan berkata, tidak tahu. Jangan-jangan Eric Kin tidak mati. Ada yang berbicara. Tidak mungkin. Rusman Song berteriak, meskipun tubuh dia sangat kuat, akan tetapi dia tidak mungkin dapat mampu menahan serangan dari seorang Grand Superior Master. Eric Kin pasti akan mati. Krek. Pada saat ini, kembali terdengar dari reruntuhan yang ada di sana. Pada kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas. Suara itu datang dari reruntuhan tersebut. Ekspresi semua orang berubah dan berbisik, jangan-jangan dia. Dia benar-benar tidak mati. Ekspresi Rusman Song terlihat lebih buruk dan tanpa sadar dia mundur selangkah, merasakan kengerian yang tak terkatakan di dalam hatinya. Pada saat ini, asap dan debu berangsur-angsur menghilang dan menampakkan wajah asli dari pemandangan tersebut. Hanya terlihat sebuah tongkat hijau di depan Eric Kin dan tongkat ini menghalangi Eric Kin yang ada di belakangnya. Namun demikian, keadaan Eric Kin sangat mengenaskan. Dia benar-benar belum mati. Seseorang berteriak dengan ngeri. Dalam situasi ini, mereka mulai panik. Bahkan seorang Grand Superior Master gagal membunuhnya dengan satu pukulan dan niat bertarung mereka menurus dengan cepat. Eric Kin menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara rendah, untungnya, aku memiliki tripod ini, jika tidak, aku benar-benar akan mati di sini pada hari ini. Setelah selesai berbicara, Eric Kin merangkak keluar dari reruntuhan. Dia menyingkirkan tongkat tersebut dan memandang Rusman Song dan yang lainnya dengan dingin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.